Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Bang, tekanan dari tingkat 6 di ranah mendalam segera datang, itu saat bumi bergetar. Banyak orang merasa sulit untuk menahan suara ledakan yang menusuk telinga, tetapi ketika riak menghilang dan tekanan memudar, semua orang sangat terkejut setelah menemukan bahwa sekelompok orang itu tidak terluka sedikit pun. Alasan mengapa mereka tidak terluka sedikit pun adalah, itu karena layar besar yang ada di depan mereka. Layarnya berwarna abu-abu, namun setransparan seperti kristal. Itu, formasi spiritual. Itu benar-benar formasi spiritual. Tiba-tiba saja seseorang dengan mata yang tajam mengenali asal dari layar tersebut. Sungguh formasi spiritual yang kuat, karena mampu menahan kekuatan level 6 dari ranah mendalam. Seberapa kuat spiritualis dunia yang meletakkan formasi spiritual itu? Ketika mereka melihat formasi spiritual yang tidak bisa dipatahkan itu, semua orang tanpa henti meneriakkan tebakan mereka. Hanya keluarga Sangguan belaka, tapi berani sekali menyerang bangsaku. Kamu pasti sudah bosan dengan kehidupan, ucap seseorang. Tepat pada saat itu, tirai kursi sedan tiba-tiba terangkat, dan tubuhnya perlahan-lahan berjalan keluar. Ketika orang-orang melihat pakaian dari orang itu, mereka langsung terpana, dan wajah beberapa orang bahkan pucat pasi karena ketakutan. Jubah berwarna abu-abu itu penuh dengan simbol. Saat itu dia sedang disinai oleh sinar matahari, dan pola-pola itu bahkan berkilauan secara samar. Mungkin rakyat jelata tidak bisa mengenali pakaian khusus seperti itu, tetapi mereka yang ada di sana tahu apa yang diwakili dari pira jubah abu-abu itu. Spiritualis dunia jubah kelabu. Akhirnya, seseorang berteriak secara impulsif. Setelah dia berbicara, suaranya itu seperti bom, dan itu menyebabkan semua orang di daerah itu tidak lagi tenang. Hampir semua orang di sana tidak bisa membantu, tetapi menghirup udara dingin, lalu rasa hormat dan ketakutan muncul di wajah mereka. Spiritualis dunia jubah kelabu. Apa yang diwakilinya? Itu mewakili karakter besar yang memiliki posisi tertinggi di Provinsi Azure, karena hanya ada dua orang seperti itu di Provinsi Azure. Kedua orang itu berasal dari dua kekuatan terkuat di Provinsi Azure. Saat ini di depan mereka, spiritualis dunia jubah abu-abu seperti itu telah muncul. Itu membuat imajinasi orang berkeliaran bebas, ketika mereka pertama kali berpikir bahwa itu adalah salah satu dari dua karakter besar tersebut. Tetapi setelah berpikir lebih hati-hati lagi, mereka merasa ada sesuatu yang tidak beres. Lagi pula, kedua orang itu sangat terkenal, dan jika ada di antara mereka yang menyukai salah satu dari dua anak perempuan itu, mereka sama sekali tidak akan datang ke sana dengan nama palsu. Mereka jelas-jelas akan menyatakan nama terkenal mereka, itu untuk melakukan pencegahan kekuatan yang lebih besar. Namun, jika orang di depan mereka bukan salah satu dari dua karakter besar dari Provinsi Azure, itu berarti bahwa spiritualis dunia kelabu ketiga telah muncul di Provinsi Azure. Itu tentu saja akan menjadi berita yang sangat mengejutkan. Tuan, aku ingin tahu siapa kamu. Apakah kita memiliki kesalahpahaman di antara kita? Tanya Sangguan Yue. Setelah melihat Chu Feng yang mengenakan jubah spiritualis dunia abu-abu, bahkan Sangguan Yue yang memiliki kekuatan yang kuat sebelumnya, kini dia langsung menciut sedikit. Bahkan sekte kelas 1 perlu memberikan persembahan, itu kepada spiritualis dunia dengan jubah abu-abu. Jadi, dia benar-benar bukan seseorang yang bisa membuat keluarga Sangguan untuk menyinggungnya. Kita tidak memiliki kesalahpahaman. Tapi pertama-tama aku datang ke sini hari ini, itu untuk menikahi putri penguasa kota, Sumei. Dan yang kedua aku berada di sini, mungkin aku juga akan memusnahkan keluarga Sangguan kamu, balas Chu Feng. Chu Feng dengan acuh tak acuh tersenyum, dan setelah mengucapkan kata-kata itu dengan suara tua, dia melambaikan lengan bajunya sambil berkata, "Serang!" teriak Chu Feng. "Membunuh!" teriak pasukannya.
Segera setelah Chu Feng berbicara, para elit Sekte Void di bawah pimpinan kepala sekte, mereka semua bergegas menuju ke arah tempat tinggal keluarga Sangguan. Di jalanan, setiap anggota keluarga Sangguan terbunuh tanpa diskusi. Ketika mereka melihat itu, orang-orang kuat dari keluarga Sangguan segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, dan mereka dengan cepat berusaha mengejar sekelompok orang yang menyerang mereka. Pada saat itu juga, semua orang yang lemah dari keluarga Sangguan, itu segera dikirim ke kediaman Tuan Kota. Jadi yang tersisa hanya orang tua, orang lemah, orang sakit, orang lumpuh, dan mereka yang tidak kuat untuk mengikat ayam, semuanya ada di dalam kediaman keluarga Sangguan. Jika kelompok orang itu membantai mereka hingga ke tempat mereka, maka keluarga Sangguan sudah pasti akan dimusnahkan. Jangan terburu-buru, karena hari ini, semua orang dari keluarga Sangguan akan mati, ucap Chu Feng. Chu Feng membentuk segel di tempat dia berdiri, dan saat dia mengucapkan kata-kata itu, formasi spiritual yang besar segera muncul, dan menyegel ke arah yang Sekte Void 7. Formasi itu telah menghentikan semua anggota keluarga Sangguan, yang ingin mengejar mereka. Pada saat yang sama, Chu Feng tiba-tiba mengangkat tangannya, dan bergerak ke arah kerumunan keluarga Sangguan. Dengan ledakan besar, hampir setengah dari ribuan elit keluarga Sangguan terluka atau terbunuh. Bahkan ada 2 orang di ranah mendalam, yang berada di dalam kelompok orang yang terluka itu. Orang ini sangat kuat, ucap Su Hen sambil mengerutkan keningnya, ketika dia melihat kejadian itu. Meskipun spiritualis dunia jubah kelabu hanya menampilkan kultivasi tingkat 1 dari ranah mendalam, tapi hanya dari telapak tangannya saja, Su Hen bisa merasakan jika dia bertarung dengannya, dia tidak akan bisa mengalahkan spiritualis dunia jubah kelabu itu. Boom boom boom. Sejak saat itu, Chu Feng membuang beberapa segel dari tangannya, dan dia bahkan tidak menggunakan keterampilan bela dirinya. Dia hanya menggunakan kekuatan mendalamnya, tetapi setiap telapak tangannya itu bisa menunjukkan kekuatan yang menakutkan. Segel itu tuloh membunuh anggota keluarga Sangguan yang tak terhitung jumlahnya. Kamu benar-benar pergi terlalu jauh. Aku tidak peduli siapa kamu. Karena mulai hari ini, aku tidak akan memaafkanmu, teriak Sangguan Yue. Ketika dia melihat orang-orang dari keluarganya sendiri dibantai seperti itu, Sangguan Yue menjadi sangat marah. Dia segera memutar kekuatan mendalam tingkat 6 dari ranah mendalamnya, dan kemudian menerjang ke arah Chu Feng. Dan tampaknya, Sangguan Yue benar-benar marah. Pada saat itu, dia tidak memiliki jejak rasa takut sedikitpun. Dia hanya berpikir tentang membunuh Chu Feng, karena dia tahu bahwa jika Chu Feng terbunuh, keluarga Sangguannya masih memiliki sedikit harapan untuk bertahan hidup. Namun, jika dia tidak bisa menemukan cara untuk membunuh Chu Feng, keluarga Sangguannya akan binasa. Jadi, dalam situasi seperti itu, serangan Sangguan Yue sengit luar biasa. Setiap pukulan atau tendangan tunggalnya, itu akan memiliki kekuatan yang luar biasa bersama mereka. Lalu, setiap serangan dan gayanya itu dapat menciptakan serangan yang menghancurkan. Bahkan keterampilan bela diri yang dia pegang juga sangat kuat. Chu Feng tidak ingin mengekspos identitasnya, sehingga dia tidak bisa menggunakan keterampilan bela dirinya. Dia hanya bisa menggunakan kekuatan mendalam, dan teknik formasi spiritual untuk melawan Sangguan Yue. Tapi untungnya, teknik formasi spiritual Chu Feng sudah memasuki ranah jubah abu-abu. Tidak peduli berapa banyak serangan ganas Sangguan Yue, dia tidak punya cara untuk menyakiti Chu Feng. Justru sebaliknya, mereka semua dihentikan oleh Chu Feng. Impresif. Terlalu mengesankan. Apakah seperti ini kekuatan spiritualis dunia? Spiritualis dunia jubah kelabu. Seperti yang diharapkan dari karakter besar yang dapat mengguncang seluruh provinsi Azure, kekuatan pertempuran ini terlalu mengerikan. Kamu benar, ini sudah jelas, karena aura yang dia tampilkan hanya berada di tingkat 1 dari ranah mendalam. Tanpa menggunakan keterampilan bela diri dan hanya dengan mengandalkan kekuatan formasi spiritual, dia bisa bermain-main dengan Sangguan Yue yang berada di tingkat ke-6 ranah mendalam. Ini tidak bisa dikatakan tidak kuat, ucap penonton.
Ketika mereka melihat pertempuran di antara keduanya, siapapun yang melihatnya bisa tahu siapa yang kuat, dan siapa yang lemah. Mereka sangat dikejutkan oleh kekuatan Chu Feng. Tentu saja, mereka tidak tahu bahwa dia adalah jenius muda Chu Feng, yang pernah mengguncang seluruh kota burung Vermilion dengan namanya sebelumnya. Di mata mereka, dia adalah karakter yang sangat besar, dan juga spiritualis dunia jubah kelabu yang telah berkultivasi selama bertahun-tahun. Orang tua, kultivasi level 6 dari ranah mendalam benar-benar sia-sia bagimu, ucap Chu Feng. Pada saat yang sama bahwa Chu Feng memblokir serangan Sangguan Yue, dia sesekali akan menyerang anggota keluarga Sangguan lainnya. Setiap kali dia menyerang, dia pasti akan menang. Dengan berkedip, hampir 1000 elit keluarga Sangguan meninggal di bawah tangan Chu Feng. Pada saat yang sama juga dari arah keluarga Sangguan, tangisan yang menyedihkan terdengar tanpa henti. Keluarga Sangguan saat ini benar-benar sedang dibantai. Tidak masalah apakah itu laki-laki, perempuan, tua, ataupun muda. Bahkan seekor ayam, anjing, bebek, atau angsa sekalipun, karena apapun yang bernafas akan terbunuh. Bahkan tikus kecil yang secara tidak sengaja melewati rumah keluarga Sangguan, mereka akan ditangkap oleh Sekte Void, dan kemudian dicekik sampai mati. Sebenarnya itu bukan karena Sekte Void yang kejam, dan juga tanpa ampun. Itu dikarenakan mereka menerima perintah untuk memusnahkan. Perintah Chu Feng adalah, untuk tidak membiarkan satu kehidupan pun tetap hidup di dalam kediaman keluarga Sangguan. Su Hen, apa yang kamu lihat? Mengapa kamu tidak membantu aku untuk melawan orang ini? Ucap Sangguan Yue. Dia melihat keluarganya sendiri terbunuh satu persatu, dan jatuh satu persatu, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sangguan Yue menjadi sedikit marah, dan karena dia tidak berdaya melawan Chu Feng, jadi dia hanya bisa melemparkan pandangan memohon kepada Su Hen dan yang lainnya dari kediaman Tuan Kota. Mengapa juga Su Hen harus membantu? Apalagi dia benar-benar ingin keluarga Sangguan dimusnahkan. Bahkan jika dia dan keluarga Sangguan adalah sekutu, dia masih tidak akan membantu dalam situasi seperti itu. Karena dia tidak ingin menyinggung seorang spiritualis dunia jubah abu-abu. Su Hen, aku mohon padamu. Bantu keluarga Sangguan aku, dan jangan biarkan keluarga Sangguan aku musnah di sini, ucap Sangguan Yue. Melihat bahwa Su Hen tidak tergerak, Sangguan Yue hanya bisa menurunkan sikapnya, dan berbicara dengan nada memohon. Namun sepertinya itu sia-sia saja, karena Su Hen masih belum bergerak sedikit pun. Su Hen, aku akan membuatmu menyesali ini seumur hidupmu, teriak Sangguan Yue. Akhirnya, Sangguan Yue menyerah untuk mengemis lagi. Setelah berteriak dengan keras, dia menggunakan serangan yang sangat kuat ke arah Chu Feng. Kekuatan mendalam yang kuat terbentuk menjadi gelombang besar yang mencapai langit, dan menciptakan gelombang hingga setinggi puluhan kaki. Mereka saling menutup dan menekan. Kekuatan yang dikandungnya itu cukup untuk meratakan hutan dan bisa dilihat bahwa Sangguan Yue benar-benar menyerang dengan sangat serius. Orang tua, akhirnya kamu serius juga ya, ucap Chu Feng. Saat dia melihat itu, Chu Feng tidak berani meremehkannya. Dia dengan cepat memutar kekuatan spiritualnya, dan dia terus meletakkan formasi spiritual berwarna abu-abu di depannya, itu untuk memblokir serangan Sangguan Yue yang berisikan kekuatan penuhnya. Wush! Namun, ketika gelombang besar bertabrakan dengan formasi spiritual, Sangguan Yue segera melintas, lalu tiba di sebelah Sangguan Tian dan Sangguan Ya. Dia segera melambaikan lengan bajunya yang besar, dan dua lapis kekuatan mendalam langsung melonjak keluar. Lalu, kekuatan mendalam yang kuat pun dibagi menjadi dua. Yang pertama menggulung Sangguan Tian dan Sangguan Ya, tetapi yang lainnya menggulung Su Rou dan Su Mei. Kekuatan itu seperti kandang yang kokoh, dan ia mengunci mereka di dalamnya. Sampah. Dia ingin melarikan diri, ucap Chu Feng. Chu Feng tiba-tiba mengerti apa yang telah direncanakannya. Ternyata Sangguan Yue tidak ingin membuang semua yang dimilikinya pada Chu Feng, tetapi dia ingin melarikan diri. Suara mendesing.
Seperti yang diperkirakannya, dengan metode khusus setelah mengikat Sangguan Tian dan Sangguan Ya, dan juga Surou beserta Sumei, ujung kaki Sangguan Yue tiba-tiba mengetuk, dan hembusan angin kencang pun mulai menyebar. Setelah badai menghilang, Sangguan Yue juga menghilang. Pada saat yang sama juga, Sangguan Ya, Sangguan Tian, Surou dan juga Sumei, mereka semua telah menghilang. Sialan, teriak Su Hen. Ketika dia melihat itu, wajah Su Hen sangat berubah. Itu dikarenakan Sangguan Yue tidak melarikan diri sendirian. Tidak hanya dia mengambil 2 cucu lelakinya, dia bahkan menangkap 2 putri Su Hen. Memikirkan kembali bahwa dia hanya berdiri di samping ketika dia melihat, dan mengabaikan kehidupan serta kematian keluarga Sangguan Yue pasti membencinya sampai ke tulang. Pada saat itu juga, kedua putrinya mendarat ke tangannya. Jadi bagaimana mereka akan berakhir, itu benar-benar tidak terbayangkan. Ketika dia memikirkan hal itu, Su Hen benar-benar panik. Dia menyebarkan auranya di tingkat 5 dari ranah mendalam, dan ingin mengejar Sangguan Yue. Namun, bahkan sebelum dia sempat bergerak, telapak tangan yang kuat mendarat di bahunya, dan kemudian menekan auranya. Kamu, memalingkan kepalanya untuk melihatnya, Su Hen langsung menghirup udara dingin. Karena orang yang menghentikannya tidak lain dan tidak bukan, dia adalah spiritualis dunia jubah abu-abu yang misterius. Tetaplah di sini, aku akan menyelesaikan hutang ini denganmu nanti, ucap Chu Feng. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Chu Feng melompat maju dan menghilang. Setelah Chu Feng pergi, wajah Su Hen pucat pasi, karena dia mulai ketakutan. Karena dia bisa mendengar dari kata-kata Chu Feng, bahwa karakter besar sepertinya tidak senang dengannya. Namun, dia tidak bisa mengerti, ketika dia menyinggung karakter besar seperti spiritualis dunia jubah abu-abu. Tetapi tidak peduli apa, dia tahu bahwa kemungkinan besar dia telah menarik beberapa masalah. Terutama setelah dia menyapu pandangannya di belakangnya, dan melihat mayat-mayat para elit keluarga Sangguan yang bergelimpangan darah di dalam darah, lalu ketakutan di dalam hatinya meningkat secara ekstrim. Dia benar-benar mengalami apa yang disebut kejam dan tanpa ampun, dan orang itu terlalu menakutkan. Pada saat yang sama, di dalam Vermilion Bird Mountain Range, Sangguan Yue saat ini sedang berlari di hutan. Kecepatannya anehnya itu cukup cepat, dan meskipun dia menggunakan kekuatan mendalamnya untuk mengikat 4 orang di atas kepalanya, hal itu tidak mempengaruhi kecepatannya sama sekali. Sangguan Yue, letakkan kami. Adikku sudah tidak tahan lagi, teriak Surou. Dalam kandang kekuasaan yang mendalam, Surou saat ini memeluk erat Sumei. Mungkin itu karena jalannya terlalu berguncang, atau mungkin karena tekanan Sangguan Yue sebelumnya terlalu keras. Kulit Sumei saat ini putih pucat, dan bibirnya pun mulai kering. Bahkan dia sudah kehilangan kesadarannya. Diamlah. Jika kamu berbicara lagi, aku akan membunuh kamu berdua sekarang juga, balas Sangguan Yue. Sangguan Yue terbakar dalam api amarah. Dia bahkan tidak punya cukup waktu untuk melarikan diri demi hidupnya, jadi, bagaimana mungkin dia bisa peduli dengan kehidupan Surou dan Sumei? Alasan mengapa dia meraih mereka berdua juga adalah, karena dia ingin memiliki tawar-menawar yang bisa melindungi hidupnya. Mendengua, tapi tiba-tiba saja formasi spiritual yang kuat diletakkan di depan mereka, dan pada saat yang sama juga, beberapa formasi spiritual juga muncul di mana-mana, dan mereka saat ini mengelilingi Sangguan Yue. Bagaimana ini mungkin? Dia menyusul begitu cepat, ucap Sangguan Yue. Melihat itu, Sangguan Yue menyadari bahwa situasinya tidak baik, dan dia dengan cepat mengulurkan tangannya ke arah Surou dan Sumei. Keduanya saat ini telah diikat olehnya, dan dia ingin menggunakan kedua gadis itu untuk dijadikan tawanan. Wush! Namun, ketika sinar cahaya melintas, kekuatan mendalam yang membatasi kedua wanita itu langsung pecah. Tidak hanya Surou dan Sumei menghilang, bahkan 2 cucunya, Sangguan Tian dan Sangguan Ya, mereka juga lolos dari jangkauannya. Kakek, selamatkan aku. Tiba-tiba saja sebuah suara yang menyedihkan terdengar. Setelah melihat ke atas, Sangguan Yue tidak bisa membantu, tetapi sangat terkejut.
Kedua cucunya berbaring di dekatnya, dan di belakang mereka telah berdiri satu orang. Itu adalah spiritualis dunia jubah abu-abu. Tidak perlu meminta bantuan. Di tempat ini, tidak ada yang bisa menyelamatkan kamu. Kalian semua akan mati, ucap Chu Feng. Chu Feng dengan tenang tersenyum, lalu tiba-tiba saja dia mengangkat kakinya. Dengan sangat keras, kepala sangguan ia menjadi daging geprek di bawah kakinya. Seperti semangka, kepalanya diinjak dan dihancurkan berkeping-keping oleh Chu Feng. Kamu keparat, aku akan membunuhmu, teriak Sangguan Yue. Melihat bahwa cucunya sendiri mati begitu saja, Sangguan Yue langsung mengalami kegilaan. Saat dia dengan marah melolong, dia mulai menyerang dengan ganas pada Chu Feng. Mendengus. Namun, Chu Feng hanya mendengus dingin, saat menghadapi serangan Sangguan Yue. Dia menunjuk ke arahnya, dan kemudian menjentikkan jarinya. Setelah itu, asap berwarna putih samar melesat di udara. Tidak hanya menembus keterampilan bela diri Sangguan Yue, asap itu juga mampu menembus tubuh Sangguan Yue. Dengan satu serangan saja, itu membuat orang kuat yang berada di tingkat ke-6 dari ranah mendalam muntah darah, dan memaksanya untuk berbaring tanpa daya di tanah. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Ucap Sangguan Yue. Wajah Sangguan Yue seperti abu. Awalnya dia merasa bahwa dia mungkin memiliki beberapa peluang untuk menang, jika dia menggunakan semua yang dia miliki. Tetapi ketika asap berwarna putih menembus tubuhnya, barulah dia menyadari betapa besar perbedaan antara dia dan lawannya. Memang dari sejak awal, dia sudah ditakdirkan untuk kalah. Kamu yang selanjutnya, ucap Chu Feng. Setelah mengalahkan Sangguan Yue dengan teknik pembantaian harimau putih, Chu Feng tidak secara langsung menyerang Sangguan Yue lagi. Dia mengalihkan pandangannya ke arah Sangguan Tian. Dia mengarahkan pandangannya ke arah lelaki, yang pernah memaksanya ke titik di mana tidak ada jalan ke langit, dan juga jalan menuju ke bumi. Namun, ada perubahan yang cukup dramatis dengan situasi hari ini, jika dibandingkan dengan situasi yang terjadi pada hari itu. Kamu siapa? Keluarga Sangguan aku tidak memiliki keluhan, ataupun kebencian terhadap kamu. Mengapa kamu harus benar-benar menghapus keluarga Sangguan aku? Sangguan Tian segera melolong dengan nyaring. Bahkan wajahnya tampak pahit. Pahit bahwa dia akan mati begitu saja. Jadi, dia benar-benar ingin tahu siapa yang memusnahkan seluruh keluarga Sangguannya. Pada kenyataannya, tidak hanya Sangguan Tian saja, bahkan Su Rou yang berada di dekatnya menatap tajam pada Chu Feng. Karena dia juga ingin tahu orang seperti apa spiritualis dunia jubah abu-abu ini, yang telah dengan berani memusnahkan keluarga Sangguan. Hehehe. Setelah mendengar kata-kata itu, tawa mengejek datang dari sosok jubah abu-abu. Namun, ketika tawa itu terdengar, tidak peduli apakah itu Sangguan Tian ataupun Su Rou, kedua ekspresi mereka menjadi sangat berubah. Karena tawa itu bukan lagi suara seorang lelaki tua yang sudah lanjut usia. Justru sebaliknya, itu adalah suara seorang pemuda. Yang paling penting adalah, suaranya itu cukup akrab bagi keduanya. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.